Bismillahirrahmanirrahim. Manajemen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang bisa bersua kembali dengan Anda di rumah dalam program Fikih Muamalah. Seperti biasa pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bincang-bincang kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang persoalan muamalah, interaksi sesama manusia, dan tema kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah hukum riba dalam persoalan gadai-menggadai. Alhamdulillah di studio telah hadir pemateri kita yang selalu setia menemani kita, yaitu Ustadz Dr. Rahmat Abdurrahman LSMA. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Baik Ustadz, ini tentang persoalan gadai-menggadai ini kayaknya memang hampir setiap segmen masyarakat sering ya terlibat dalam persoalan gadai. Ini bagaimana sebenarnya Islam melihat tentang persoalan gadai-menggadai ini Ustadz ya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bahwa tidak semua orang yang memberikan hartanya kepada orang lain secara penuh atau secara sempurna tanpa memegang jaminan ya dari orang tersebut ya sebagai pengambil hutang, itu adalah fakta yang kita dapatkan di tengah masyarakat ya. Sehingga persoalan kekhawatiran bahwa harta yang ia atau uang yang ia berikan kepada orang lain itu tidak kembali hingga ia memegang jaminan berupa agunan dari orang yang berhutang, itu diakomodasi di dalam agama kita. Ketika saya memberikan uang kepada orang lain sebagai hutang, tentu saja saya berharap bahwa uang itu dikembalikan secara penuh kepada saya. Ya. Namun dalam kenyataan tidak semua orang yang berhutang itu mau mengembalikan utang yang ia ambil tanpa dibarengi dan disertai dengan tekanan ya. Nah, maka ajaran agama kita pun memberi jalan dan solusi untuk hal ini, yaitu menjadikan barang berharga lainnya sebagai agunan atau jaminan atas hutang ya. Secara prinsip itu boleh ya. Boleh, sebab itu tadi bahwa mengembalikan hak orang lain secara utuh adalah satu keharusan ya, satu kemestian. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan ayat yang berkaitan dengan ini, meskipun dalam konteks ayat itu konteksnya terbatas dalam keadaan musafir gitu ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum ala safarin farihanun maqbudah. Apabila kalian dalam perjalanan dan ada transaksi hutang piutang antara kalian, maka boleh memegang barang sebagai rihan, sebagai rahan atau barang jaminan ya. Nah, barang jaminan ini disebut sebagai gadai, menggadai. Tetapi dalam persoalan gadai tersebut juga kita dapatkan kenyataan yang tidak seperti diinginkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Ulama kita menjelaskan bahwa, atau di dalam buku-buku fikih disebutkan bahwa barang jaminan itu sifatnya ada dua. Yang pertama yaitu sebagai bukti atas adanya hutang yang diambil oleh orang yang memiliki harta tersebut sebagai jaminan atau sebagai agunan. Yang kedua adalah
pemenuhan hutang dapat diambil dari harta itu. Jadi sebagai jaminan atas pembayaran hutang, gitu ya. Nah, itu status dari barang gadai, atau barang jaminan dijadikan sebagai gadai, gitu ya. Tetapi faktanya bahwa sebahagian orang yang memegang barang jaminan itu justru juga tidak bersifat amanah. Tidak bersifat amanah, yaitu dengan memanfaatkan barang yang ia pegang sebagai jaminan tersebut untuk keperluan dan kepentingan pribadinya. Kepentingan pribadinya. Nah, maka disinilah persoalan itu bisa muncul, ya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan penegasan, ya, bahwa seorang yang memiliki barang jaminan pada orang lain tidak boleh dihalangi untuk menggunakan barang itu. Dalam hadis Nabi mengatakan la yughlaqur rahnu ala sahibih. Tidak boleh bagi orang yang memegang barang jaminan orang lain sebagai agunan atas hutang yang ia ambil, menahan barang gadaian itu untuk dipakai oleh pemiliknya sendiri. Karena pada hakikatnya barang yang dijadikan sebagai jamin itu tidak pindah kepemilikan, ya. Jadi kepemilikannya tetap adalah bagi orang yang berhutang, ya. Sedangkan orang yang memberi piutang hanya memegang dan sifatnya yaitu adalah sebagai amanah. Ya. Nah, kalau bersifat amanah tentu saja tidak boleh dipergunakan, ya. Nah, ketika dipergunakan masalahnya menjadi muncul. Sehingga di dalam hadis Nabi SAW setelah mengatakan itu pun juga memberikan panduan yang lain bahwa semua hutang piutang atau transaksi hutang yang membawa keuntungan apapun bentuknya itu dikategorikan sebagai riba. Ya, secara umum Nabi mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua hutang yang membawa keuntungan itu berstatus riba. Sehingga manfaat yang diambil oleh pemilik uang, dalam hal ini pemberi hutang, ya, dari barang yang dititipkan kepadanya itu adalah kelebihan atas hutang yang ia berikan, dan harus dipenuhi oleh pemilik hutang, ya, atau pengambil hutang. Nah, dan ini yang kita lihat justru sebagian masyarakat kita memakai itu, sistem itu, ya. Jadi barang digadaikan kepada orang lain atau dijadikan sebagai jaminan, ambil uang, pemilik uang tersebut justru memanfaatkan barang yang dititipkan kepadanya. Padahal secara hukum hal itu adalah bukan miliknya, dan tidak boleh mempergunakan dan mengambil manfaat dari barang yang memang bukan miliknya. Begitu, ya. Jadi sebenarnya apa hikmah yang bisa kita ambil dari persoalan gadai ini? Bukankah memang bahwa dasar berinteraksi itu kan ada kepercayaan. Apakah dengan menggadai itu seakan-akan kita memunculkan ketidakpercayaan begitu, Ustaz? Iya, sebenarnya inilah yang muncul masalah tadi ketika dimanfaatkan itu, Ustaz. Betul, bahwa orang yang berutang itu apabila bersifat amanah dan mengembalikan hutang yang ia ambil dengan sempurna, itu tentu semuanya akan berjalan normal. Tetapi kan faktanya tidak seperti itu. Tidak sedikit orang yang berhutang lalu menahan uang orang yang ada pada dirinya, kan. Sehingga ya rasa khawatir itu insya Allah tidak mengurangi kepercayaan saya kepada orang lain. Saya percaya kepada dia, tetapi dalam kepercayaan itu juga ada rasa khawatir. Dan sekaligus juga mungkin bisa sebagai tanda petik tekanan bahwa ya kalau Anda tidak kembalikan, barang Anda tetap saya pegang. Jadi tidak kontradiksi dengan rasa percaya kepada sesama orang, ya, ketika hendak berhutang. Tetapi itu tadi faktanya tidak semua orang yang berhutang itu mengembalikan uang orang lain dengan baik, ya, secara sesuai dengan perjanjian. Temponya adalah misalnya 1 tahun, ternyata
lewat dan lewat ya. Nah, inilah yang diakomodasi oleh agama kita, karena kita sudah pernah sampaikan ya bahwa salah satu prinsip dalam muamalah Islam itu adalah minimalisasi potensi sengketa. Ya. Gitu ya. Minimalisasi potensi sengketa antara dua orang yang melakukan akad transaksi. Nah, ini salah satunya upaya minimalisasi seperti itu. Ya, bisa juga jadi beban moral tersendiri Ustaz ya bagi orang yang berhutang ya, berhutang bahwa barang yang ia miliki, barang berharga miliknya malah tidak ia kuasai ya pada saat itu. Tadi disebutkan Ustaz bahwa yang jadi persoalan ketika barang yang diamanahkan atau digadai itu dimanfaatkan, itu yang jadi masalah. Iya. Betul, baik, Ustaz. itu menjadi masalah. Ini akan kita bahas Ustaz setelah kita melewati beberapa informasi berikut. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tetap bersama kami di program Fikih Muamalah. Terima kasih masih bersama kami dalam program Fikih Muamalah, dan tema kita adalah hukum riba dalam gadai menggadai. Tadi disebutkan Ustaz bahwa persoalan yang muncul ketika barang jaminan itu yang dimanfaatkan oleh orang yang memberi piutang, begitu Ustaz ya? Iya. Ya, ini kalau boleh tahu masalah apa Ustaz? Iya, ketika ia memanfaatkan barang milik orang lain yang ia pegang sebagai jaminan, itu pertama itu tidak bersifat amanah gitu ya. Tidak amanah. Yang kedua adalah justru itulah kelebihan atas hutang yang ia berikan kepada orang lain. Itulah ribanya. Justru itulah berubah menjadi riba karena kelebihan kan, kelebihan. Misalnya, contoh misalnya, dan ini yang bagi sebahagian masyarakat justru menjadi kebiasaan yang sudah dianggap lumrah. Padahal secara hukum justru tidak klop, tidak sesuai. Seorang petani menggadaikan sawahnya kepada pemilik uang gitu ya, dengan mengambil sejumlah uang sebagai hutang. Sawahnya digarap oleh pemilik uang, ya, pemberi piutang ya. Hasilnya pun diambil olehnya. Sampai petani itu melunasi hutang yang ia ambil. Nah, jumlah hutang yang tidak berkurang untuk dilunasi oleh seorang petani, kelebihannya adalah hasil panen yang diambil oleh pemegang sawah itu sendiri. Pemilik uang ini juga mengambil barang dari mengambil hasil dan mengambil manfaat ya. Justru itu yang kita katakan tadi. Manfaat inilah yang menjadi kelebihan atas pokok hutang yang ia berikan kepada orang. Dan itu ketika dinilai dengan harta itu banyak, ya. Sama saja dengan ketika orang berhutang 1 juta rupiah misalnya dan mengembalikan 1.500.000 rupiah. 500 itu kan kelebihan ya atas pokok hutang. Nah, ini juga seperti itu. Meskipun barang itu ada dia kuasai sebagai barang jaminan ya atas utang yang dia berikan kepada pemilik lahan ya, pemilik sawah. Jadi ini luar biasa sekali masalahnya Ustaz ya, persoalan riba ya. Iya, karena bagi sebagian orang mungkin berpandangan bahwa atau menganggap bahwa barang yang ia pegang itu juga bisa untuk ia manfaatkan, ia pergunakan gitu ya. Padahal itu sifatnya amanah, dan ketika sifatnya amanah ia tidak bisa menggunakan sedikit pun, kecuali memang Nabi sudah memberikan dispensasi, kecuali harta benda yang memang ketika tidak dipergunakan itu akan rusak ya. Misalnya pada zaman Nabi SAW orang menjadikan jaminan itu seekor hewan misalnya, seekor hewan ya. Nah, Nabi mengatakan siapa yang mengambil dan memerah susu dari hewan barang gadaian itu, maka dialah yang memberikan makanan kepadanya, ya, kepada hewan itu ya. Nah, itu berarti dia boleh mengambil memerah susunya, tapi dengan syarat ia yang membiayainya. Ia yang membiayai makanan, membiayai hewan itu sampai betul-betul menghasilkan susu. Mengapa? Karena kalau tidak diberi makan kan mati. Nah, ketika ia memberikan makan kepada hewan yang dititipkan kepadanya itu, otomatis dia berhak mendapatkan manfaat sesuai dengan apa yang ia keluarkan gitu ya, untuk memberi makan terhadap hewan tersebut. Demikian juga dengan menungganginya ya ketika ia hendak bepergian. Jadi dispensasi seperti ini yang Nabi SAW berikan menunjukkan bahwa sebaliknya itu tidak boleh.
apabila barang itu memang disimpan dan tidak berkurang sedikit pun, maka tidak boleh dimanfaatkan. Contohnya misalnya perhiasan emas, ya. Ada orang yang menjaminkan perhiasan emasnya untuk mengambil hutang dari orang lain, dan perhiasan emas itu dia titip kepada orang tersebut. Perhiasan emas itu tidak bisa dipergunakan apa-apa, disimpan aja seperti itu, dan biar disimpan lama tidak rusak, ya. Dan juga tidak membutuhkan biaya perawatan kan? Perhiasan emas tidak membutuhkan biaya perawatan, berbeda dengan hewan ternak tadi, ya. Sehingga ya hukum asalnya tidak bisa untuk dimanfaatkan, dipergunakan. Nah, ketika dipergunakan, manfaat itulah yang menjadi kelebihan atas pokok hutang. Nah, masalahnya menjadi muncul di situ. Satu sisi yang lain adalah ketika hasil dari barang gadaian itu diambil oleh pemilik uang yang memegang barang itu sendiri, pertanyaan besarnya adalah orang yang mengambil hutang itu akan menutupi hutangnya dari mana? Seorang petani tadi misalnya yang memang menitipkan sawahnya kepada orang lain, ia menggarap apa lagi? Dia sudah tidak menggarap apa-apa. Ketika tidak menggarap apa-apa karena sawahnya dipegang oleh orang itu, pertanyaannya, hutangnya akan ditutupi lewat kapan bisa selesainya? Gimana proses membayar utang? Sedangkan dia sendiri sumber penghasilannya adalah sawah tersebut. Nah, sehingga jelas Nabi mengatakan la yughraqu rahnu ala sahibihi. Tidak boleh barang gadaian itu dihalang dari pemiliknya untuk dipakai atau dipergunakan. Ya, walaupun tentu saja harus dihitung nanti nilai susutnya berapa, nilai barang itu yang tersisa adalah berapa, cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran hutang apabila jatuh tempo dan belum bisa mengembalikan hutang tersebut, lalu mereka sepakat untuk menjual barang gadai itu dan dipakai untuk menutupi pembayaran hutang. Nah, itu juga harus dihitung supaya ada keadilan, ada keadilan, ada balance, ada keseimbangan bahwa orang yang pemilik barang tetap bisa memanfaatkan barangnya, tetapi nilainya jangan kurang sehingga ketika tidak mampu mengembalikan hutangnya pada saat jatuh tempo, barang itu masih bisa menutupi. Kalau nilai barang itu terus berkurang karena dipakai, otomatis nanti yang dizalimi adalah pemilik uang. Pemilik uang. Jadi harus ada keadilan dan keseimbangan. Ini kan persoalan gadai menggadai sawah ini menjadi suatu yang biasa. Mungkin apa ada solusi untuk tidak terjatuh dalam persoalan? Sebenarnya solusinya banyak. Bisa diberikan solusi bahwa orang yang hendak mendapatkan manfaat itu, apakah ia memberinya sebagai utang? Kalau memang untuk kebutuhan produksi petani, berikan sebagai hutang, nanti akan dapatkan sendiri hasilnya, ya hanya hutang, kembali uang saja. Atau dia ikut investasi pada sepetak tanah itu. Bagi hasil satu. Iya, apa keperluan petani itu ketika meminjam uang? Apakah untuk kebutuhan produksi sawahnya? Kalau untuk kebutuhan produksi sawahnya akan lebih bagus, ikut aja di situ. Masuk dalam sistem namanya istisqa, atau musaqah, ya. Musaqah artinya kerjasama di bidang pertanian, satu pemilik sawah dan sebagai penggarap, yang kedua adalah sebagai penyuplai bibit, penyuplai gabah, ya, atau bibit. Nah, nanti hasilnya mereka akan bagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Itu kalau hutang yang ingin diambil oleh petani tadi adalah untuk produksi sawahnya, operasional sawahnya, ya. Mereka bisa berbagi seperti itu. Atau cara lain, banyak cara yang bisa dipakai untuk keluar dari persoalan gadai menggadai atau riba di dalam gadai menggadai itu. Allahu a'lam. Kalau misalnya si pemilik uang ini menggarap sawah itu, kemudian mungkin ada keuntungan, lalu dia mengambil itu sebagai bentuk bayaran piutang, gimana? Boleh saja. Boleh saja. Jadi itu sebagai nilai pengurang dari hutangnya, hutang orang itu, ya. Ya sudah, saya yang garap tapi nanti akan kurang. Anda berhutang 5 juta, itu akan saya kurangi dari hasil sawah yang saya sudah ambil itu. Bibitnya dari petani sendiri misalnya. Itu boleh. Itu boleh. Ya. Karena pada dasarnya dia tidak menzalimi, ya, dan tidak mengambil kelebihan, tetapi justru adalah untuk menutupi uang yang ia berikan, ya, pembayaran hutang. Allahu a'lam. Ya, ini kan itu salah satu solusi, ya, salah satu cara. Jadi ada 2 cara, Ustaz, solusi. Masih ada yang lain. Misalnya gini, seorang petani misalnya, saya mau berhutang tapi bukan untuk kebutuhan produksi saya, untuk kebutuhan konsumsi saya butuh makan, saya belum punya uang, anak saya butuh sekolah,
uang mau sekolah saya tidak punya, saya butuh untuk keperluan konsumsi. Ya. Nah, pemilik uang bisa mengatakan, oh, oke, saya tidak akan berikan ini sebagai hutang, tapi saya jadikan sebagai nilai sewa sepetak tanah yang Anda miliki. Jadi saya menyewa tanah itu. Jadi bisa berubah jadi bisnis, Ustaz, ya? Iya, saya menyewa tanah tersebut. Ketika saya menyewa tanah itu, saya menggarap, hasilnya tentu untuk saya. Baik, luar biasa, Ustaz. Sewa dalam jangka waktu tertentu. Jadi sama dengan ketika menyewa rumah, itu yang diambil kan hanya manfaatnya gitu kan, tanpa memindahkan kepemilikan harta itu sendiri. Jadi solusinya banyak ketika memang mau mengikuti apa yang ada dalam agama, aturan ini luar biasa kita. sekali pemirsa. Ini bisa banyak solusi, Ustaz, ya. Tidak jadi bikin masalah, apalagi masalahnya bukan masalah kecil, persoalan riba. Iya, betul. Nah, Ustaz, ini kan persoalan gadai-menggadai untuk di era kita sekarang ini, itu ada yang dijadikan profit, Ustaz, sekarang ini ya, kita lihat bahkan ada gadai syariah, ada gadai konvensional. Ini gimana, Ustaz, kita untuk menyikapi atau bahkan melihat yang mana sebenarnya betul-betul syariah, maksudnya sistemnya, atau yang gimana yang dimaksud dengan sistem gadai syariah, yang mana yang tidak syariah begitu, Ustaz. Iya. Tapi kita akan jawab, Ustaz, ya, setelah beberapa informasi berikut. Masih bersama kami dalam program Fikih Muamalah, dan pembahasan kita adalah hukum riba dalam gadai-menggadai. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, saat ini kita jawab dulu ada pertanyaan yang masuk, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya berhutang sama rentenir, ya, tanpa sepengetahuan saya. Setelah saya tahu, saya lunasi dan saya berpesan pada rentenir tersebut untuk tidak ngasih pinjaman lagi pada anak saya. Tapi ternyata selang beberapa waktu anak saya berhutang lagi. Gimana saya harus apa yang harus saya lakukan? Ya, ini dari Ibu Marti di Jogja, Ustaz. Suatu hal yang positif ketika ada kesadaran untuk menghindari transaksi bersama seorang rentenir, ya, yang memang mengambil bunga atas hutang yang ia berikan kepada orang. Suatu hal yang positif, patut untuk disyukuri itu. Yang kedua adalah juga hal yang positif dan patut untuk disyukuri ketika ada upaya untuk merubah hal tersebut. Jadi menyampaikan kepada pihak rentenirnya sendiri, jangan lagi bertransaksi dengan keluarga saya dengan cara seperti itu. Suatu bentuk tanggung jawab yang sudah baik dan patut untuk diapresiasi. Yang ketiga adalah mungkin tidak ada salahnya kalau langsung bilang kepada anaknya. Jadi selain kepada rentenirnya sendiri sebagai orang yang memang mungkin saja profesinya seperti itu, juga langsung menyampaikan kepada pihak keluarga, kepada anaknya secara langsung bahwa ini adalah hukumnya tidak boleh. Apalagi kalau pembebanan pengembangan utang itu kepada orang tuanya sendiri, tentu itu lebih parah lagi itu. Jadi langsung sampaikan kepada pihak yang melakukan itu supaya ada kesadaran dari dua belah pihak. Bahwa rentenirnya itu tidak mau memberi, juga pihak keluarga yang berhubungan dengannya atau dengan rentenir itu juga bisa paham dan meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati, ya. Amin, ya. Siapapun yang masih melakukan transaksi yang melanggar syariat seperti itu untuk bisa berhenti, meninggalkan, dan berpindah, ya, kepada transaksi yang syar'i. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih Ibu Marti di Jogja, dan mudah-mudahan bisa lebih baik ke depan, insya Allah. Amin. Tidak lagi bertransaksi, ya, anak ibu dengan rentenir. Ya, nampaknya putus, Ustaz. Kita lanjut lagi, Ustaz, untuk pembicaraan. Tadi disebutkan tentang bisakah mengambil profit, Ustaz, itu dari persoalan gadai-menggadai ini kan ada pengelolaan begitu sekarang yang kita sering lihat, Ustaz. Oh iya, untuk sistem yang disebut gadai syariah itu lebih banyak, dan memang hingga sekarang ini hanya pada agunan berupa perhiasan, ya, perhiasan emas. Nah, di dalam mazhab fikih memang disebutkan bahwa seorang yang memberikan utang kepada orang yang mengambil barang itu bisa menyediakan tempat, ya. Tempat untuk menyimpan barang gadaian tersebut, ya, dari orang lain yang mengambil hutang kepadanya.
Dan untuk penyediaan tempat serta penjagaannya itu berhak untuk mendapatkan upah. Ini untuk menjaga keamanan. Jadi untuk memang betul-betul menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dia boleh mengambil upah. Jadi dia menyewakan box, ya, tempat penyimpanan perhiasan, kemudian ialah yang bertugas untuk menjaganya dengan baik. Dia berhak untuk mengambil upah dari situ. Tetapi upah yang diambil itu tidak boleh dipresentasikan dari pokok hutang, begitu ya, dari pokok hutang atau dari hal-hal yang berkaitan dengan hutangnya. Bicara tentang risikonya tentu tidak akan berbeda antara yang sedikit dan yang banyak, ya, sebab yang disediakan memang hanya box atau tempat penyimpanannya, ya, jadi safety box saja. Dan itu sama saja antara yang nilainya 1 gram, 5 gram, 10 gram, 100 gram, ya. Sebab dia juga tidak menyediakan guard atau penjaga khusus untuk safety box tersebut yang harus untuk ia bayar sewa dan upahnya. Jadi ini tidak harus untuk dipakai, ya, bahwa jumlah hutang sekian maka biaya sewanya sekian, jumlah hutang sekian biaya sewanya sekian. Sebab apa? Itu ada syubhat. Ada syubhat prosentasi dari pokok hutang yang diambil, ya. Nah, ini harus dihindari. Jadi kalau memang mau mengambil sewa, silahkan diambil sewa, tapi pembayarannya cuma 1 kali, ya. 1 kali, dan jatuh tempo hutang maka tawarkan kepada pihak pengutang, ya. Pihak pengutang, debiturnya, bahwa ini barangnya gimana, mau ditebus atau kita jual untuk menutupi hutang Anda, gitu, ya. Allahu a'lam. Ya, baik, Ustaz. Jadi intinya boleh, Ustaz. Artinya sistem syariah itu bukan profit. Kalau saya mana itu bukan profit, sebab memang sifatnya adalah ijarah, ya. Memang ya dalam sistem syariah dikatakan begitu. Ini rahan wa ijarah. Jadi gadai dan sewa. Ya, sewa menyewa. Yang disewa itu adalah boxnya itu. Tetapi apabila penyewaan box itu juga prosentasi dari pokok hutang, maka itu bukan sewa lagi itu, ya. Itu sudah berpindah kepada rente atau kepada bunga. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Terima telepon lagi, Ustaz. Ya. Ini pertanyaan dari mana ini? Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Kenalkan, Ima dari Pacitan, ya. Mau tanya, Ustaz, berzikir dan tahlilan itu umpama ke apa ini? Ini keluar dari materi Ustaz ini. Umpama keadaan nggak suci, maksudnya nggak wudu dulu, zikir sambil berjalan, gimana hukumnya, Ustaz? Mohon dijelaskan, ya. Zikir tanpa wudu. Berzikir tanpa toharoh hukumnya boleh. Boleh, Ustaz, ya. Karena toharoh bukan syarat untuk boleh berzikir, ya. Jadi boleh saja, boleh berzikir tanpa wudu. Yang disyaratkan wudu itu hanya ibadah sholat. Sholat, baca Quran, ya, bagi sebagian ulama, dan ibadah tawaf. Jadi zikir boleh. Wallahu a'lam. Ya. Halo, assalamualaikum. Putus lagi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya terkena dosa riba jika saya membantu teman membayar hutang bank? Ya, membayar hutang bank. Jaiz dari bau-bau. Jazakallahu khairan, ya. Wallahu a'lam. Apakah itu kategori membantu, ya? Membantu orang yang sedang susah atau membantu ia untuk transaksi itu, wallahu a'lam. Tetapi lebih dekat bahwa itu hukumnya boleh, karena membantu orang sih pada ikannya, bukan membantu ia untuk transaksi ribawi, ya. Karena transaksi ribawi sudah ada ketika akad ia sepakati dengan pihak yang lain, ya. Kalau misalnya saya, Ustaz, waduh, saya ini sudah terlanjur interaksi dengan bank ribawi, mau tobat deh pokoknya, terus datang teman yang bantu gitu, Ustaz. Justru itu bagus. Itu yang kita katakan tadi, bahwa ini bukan saling membantu untuk transaksi ribawi, tapi membantu untuk menyelesaikan transaksi ribawi itu, kan? Artinya bantuannya boleh, yang penting tidak, setelah itu tidak ada lagi. Iya. Jadi maksud saya gini, kita bukan dalam proses transaksi ribawi, karena transaksi ribawi itu sudah ada, akad riba itu sudah ada sebelumnya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, wallahu alam, lebih dekat bahwa itu adalah membantu orang. Wallahu alam. Baik, ya.
dari siapa tadi di bau-bau ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dari mana Ibu? Dengan Ibu siapa, dari mana? Dari Pekanbaru. Dari mana Ibu? Pekanbaru. Pekanbaru. Iya. Iya, dengan Ibu siapa di Pekanbaru? Dari Buyut Pekanbaru. Ya, silakan Ibu, silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan ini, kita butuh modal kan? Ya Bu. Terus pinjam ke bank syariah itu Ustaz, kayak BSM itu Ustaz. Itu gimana hukumnya Ustaz? Ya. Ngambilnya apa Bu dari bank syariah Bu? Ngambil pinjaman modal gitu ke bank BSM. Baik. Ya. Baik Itu Bu. kayak mana hukumnya itu Ustaz? Kayak mana transaksi yang syariah itu Ustaz? Tolong dijelaskan. Baik Bu. Ya, baik ya. Makasih Makasih Bu. Ustaz. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu tadi di Pekanbaru. Ya, untuk transaksi dengan perbankan syariah sekarang ini insya Allah hukumnya boleh ya. Itu malah menjadi alternatif kita ya untuk ketika hendak melakukan usaha pembiayaan, maka ya kita menganjurkan, mengarahkan untuk ayo kita ke bank syariah. Ya. Supaya kita bisa lebih menjaga pertama sistem kita, yang kedua adalah mudah-mudahan Allah melihat niat baik kita untuk meninggalkan transaksi ribawi ya dengan sistem yang konvensional. Jadi hukumnya boleh insya Allah. Mudah-mudahan nanti itu juga dibarengi dengan akad yang benar ya. Akad yang benar dan juga sebagai masukan ya kepada perbankan syariah tanpa harus menyebut salah satu nama banknya ya gitu ya, bahwa berlaku umum ya mohon review terhadap akad yang bersifat syariah itu selalu untuk dilakukan ya. Begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ibu di Pekanbaru. Selanjutnya Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Ini lagi bermasalah kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum. Dengan Ibu, Bapak? Dengan Ibu. Iya, Ibu siapa, di mana? Dengan apa Ibu? Di mana Ibu? Halo? Di Arga di Bulukumba. Di Bulukumba, iya silakan. Mungkin volume televisinya bisa dikecilin sedikit Bu, ya. Iya. Iya, silakan Ibu. Saya mau tanya Ustaz. Ya. Silakan Ibu. Kan ini dalam suatu ada pegawai bank. Gaji pegawai bank profesional. Hukum gajinya ini apakah bisa Iya. tahu bagaimana? Ibu, mohon maaf suaranya kurang jelas, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Agak jauh dari televisi mungkin Bu, sedikit. Bergeser dari dekat TV. Ya. Iya, begini Pak. Iya. Silakan Ibu. Kalau pegawai bank itu hukum gajinya bagaimana? Apakah bisa dikonsumsi atau tidak? Terus hadiah-hadiah souvenir dari bank konvensional itu bagaimana hukumnya? Iya. Baik Ibu. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, ini Ibu dari Bulukumba kalau tidak salah ya saya kurang jelas juga namanya tadi. Tadi tanya gimana ngambil gaji dari bank konvensional dan bahkan haji tadi saya disebutkan ya. Ya, menjaga diri untuk hal-hal yang ada larangan itu jauh lebih bagus ya. Jauh lebih bagus. Apalagi yang jelas-jelas hukumnya adalah rente seperti itu, ya menjaga diri tentu jauh lebih bagus. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Perkara hal itu kata Nabi jelas, perkara haram juga jelas. Dan antara hal dan haram ada perkara syubhat. Ya. Perkara syubhat ini sikapnya kata Nabi adalah famanittaqa syubuhati faqad istabra li dinihi wa irdih. Siapa yang menjauhi perkara syubhat maka ia sudah menjaga kebersihan hati dan dirinya. Agama dan dirinya. Jadi menghindari dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang jelas-jelas tidak baik adalah suatu hal yang patut untuk dipuji.
Ya. Wallahu a'lam. Intinya bersikap hati-hati Ustaz ya. Jauh lebih baik. Ya. Jauh lebih baik. Baik, terima kasih Ibu di Bulukumba tadi. Kita jawab SMS lagi Ustaz ini. Silakan. Ini dari Lampung ya. Gade sawah 1 juta ya. Gade sawah bidang kira-kira 4 juta. Penghasilannya 1 kali panen itu 2 ton. Ini gimana Ustaz? 2 ton termasuk halal atau termasuk riba dari Lampung? Gimana? Gade sawah 1 bidang itu kira-kira 4 juta. 4 juta rupiah, oke. Ya, penghasilan 1 kali panen 2 ton. Ini 2 ton tidak disebutkan berapa harganya, Ustaz. Ya. Apakah termasuk riba atau tidak, Ustaz ini? Ya, kita belum jelas ya apa yang dimaksud 2 ton itu, apakah diambil oleh pemilik uang ya, pemberi hutang, Ya. pihak kreditur ya, ataukah diambil oleh pemilik sawah itu ya. Misal kita tidak jelas. Ya harus diperjelas dulu supaya kita juga bisa paham hukumnya seperti apa. Mungkin bisa di SMS ulang Bapak yang dari Lampung. Terima telepon lagi Ustaz ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Ini Bapak Abdullah Al-Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ini dari Ustaz Abdullah Sani di Muara Bulian, Jambi. Abdullah Sani dari Jambi. Silakan Pak Abdullah. Halo. Oh, putus Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini lewat SMS lagi. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Junaidi dari Lampung Timur, mau tanya itu bagaimana hukumnya gadai sawah yang menggarap gadai selama gadaian belum dibayar? Tadi udah dijelaskan. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya, sudah jelaskan bahwa tidak boleh pemilik uang itu mengambil hasil dari sawah tersebut ya. Kecuali dengan skema dan sistem yang bukan hutang ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz ini, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita kasihkan uang ke orang-orang kemudian menunggu barang seperti gula merah atau kelapa, ya sampai lunas utangnya, apakah itu riba? Mohon dijelaskan. Gimana ya maksudnya? Misalnya ngasih uang ke orang tapi nunggu barang, kembaliannya barang saat gitu. Allahu a'lam. Ya, mungkin bisa di SMS ulang Ibu ya, ini tidak ada alamatnya juga. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Biasanya sawah yang digadaikan tidak digarap oleh pemilik dan penggadai, tetapi digarap oleh orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan akad gadai. Ya. Bagaimana hukum orang yang menggarap ini yang mendapatkan bagian dari hasil sawah yang digadaikan tersebut Ustaz, ya? Dia tidak masuk dalam larangan ya, sebab ia mendapatkan upah itu dari hasil garapannya. Maksudnya ia mendapatkan itu dari upah dia menggarap. Jadi nggak ada masalah bagi dia pihak Jadi ketiga memang itu. terkait dengan transaksi Ustaz, ya? Iya, tidak masuk dalam transaksi. Ya. Siapapun, apakah yang memberi modal itu dari pihak pemilik lahan atau dari pemilik uang, dia juga tidak tersangkut dengan persoalan hutang piutang itu ya. Karena pada dasarnya mendapatkan upah atas usaha yang ia telah kerjakan atau lakukan. Dan itu boleh Ustaz ya? Boleh. Baik, terima kasih Bapak yang tidak menyebutkan atau Ibu namanya. Telepon saja. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Abdullah di Sulawesi. Abdullah Di Sulawesi. Abdullah di Sulawesi. Silakan Pak Abdullah. Iya. Kalau acara-acara masalah riba ya, banyak orang nonton TV One juga. Kalau ada kan di TV One juga begitu, atau enggak debat gitu ya, masalah ribawi. Biar banyak masyarakat itu kita kena penyakit riba. Terus bagaimana kita memberi informasi biar mereka tahu riba itu apa, biar mereka selamat dari dosa-dosa yang mereka belum tahu. Nah, kalau mungkin di TV umat kan begitu, mereka nonton yang TV yang paling terkenal itu TV One.
Coba kalau masalah ribawi itu di TV One acara ini atau seperti yang lain. Biar masyarakat masyarakat kita biar tahu gitu. Terus baik Pak. bagaimana kalau kita berdebat dengan orang yang sering melakukan bidah? Kalau kita ikut bersama-sama mereka, jadikan umat Islam bersatu lebih baik. Baik. Berduduk aja sama mereka di TV One, bersatukan umat Islam, biar mereka itu biar jadi bersatu. Dan bidah-bidahnya itu biar hilang. Gimana caranya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah di Sulawesi. Ini Ustaz usulan beliau ya, gimana bisa ya secara umum Al-Quran sudah menjelaskan ya, mau disampaikan dimanapun juga yang paling efektif tentu saja adalah kepada para penyatuan persepsi ya, bagi para dai ya, para ustadz yang nanti terus terang akan berhubungan langsung dengan masyarakat umum ya, secara langsung, sehingga ya penyatuan persepsi bahwa ini adalah hukum yang patut untuk diberi perhatian. Ini usaha yang tidak mudah ya. Jadi media yang dipakai apa saja ya, tanpa harus menyebut nama media ya, bahwa informasi itu adalah tanggung jawab dari seluruh orang yang mengetahui. Nah, ini ketika diberikan gaung yang besar, insya Allah akan sampai kepada masyarakat kita. Meskipun secara umum masyarakat juga paham, berhubungan dengan pihak rentenir itu kan semua orang juga paham itu adalah hal yang tidak baik, begitu ya. Jelas adalah kezaliman. Tetapi ketika dibawa ke dalam institusi sebuah sistem ekonomi seperti perbankan, kok persepsi orang bisa berubah. Ini orang per orang sebagai rentenir, ini adalah rentenir tapi dilembagakan begitu kan, tidak ada bedanya itu. Nah, adapun sarannya insya Allah mudah-mudahan bisa diangkat di media-media yang lebih langsung sampai kepada masyarakat, seperti misalnya media cetak ya, selain tentu saja media informasi seperti ini, media elektronik. Mudah-mudahan ya. Yang jelas dakwah ini memang harus menjadi tanggung jawab semua lah, tanggung jawab semua. Bapak yang sudah mengikuti ya itu bisa juga menyampaikan kepada orang lain. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kemampuannya, begitu ya. Bahwa apa yang kita mampu lakukan itu yang dilakukan demi untuk mengingatkan sesama kita, saling menasihati untuk tidak terjebak dalam transaksi yang memang melanggar secara syariah. Kalau ke Ustadz semua ini bisa jadi lama Ustadz ya, masyarakat jadi lama. Tapi kalau semua punya kepedulian, insya Allah bisa cepat tersebar dakwah. Hal-hal yang sebenarnya lebih prinsip dari itu ya, bahwa meningkatkan iman dan takwa seseorang itu insya Allah bisa mengarahkan untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Baik Ustaz. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Abdullah di Sulawesi. Satu lagi Ustaz, nih pertanyaan. Silakan. Ya. Putus Ustaz ya. Ya. Kita milih yang ya. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Adi nih, Pak. Didi, Pak Didi. Dengan Pak Adi di Duri nih, Pak. Oh, Pak Adi di Surabaya, Doli. Di Duri. Di Duli, silakan Pak Adi. Di Duli, ya, silakan Pak. Pak di Hadi. Duri Riau. Oh, Riau, ya, silakan Pak Hadi. Saya mau tanya, Pak, kalau hukum untung jualan itu gimana, Pak? Misalnya modalnya 1.000, tapi untung kita 10.000 itu diperbolehkan? 10 kali lipat, Pak, keuntungannya ya. Iya. Iya. Baik, itu aja Pak Adi. Itu aja, Pak. Oke, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Hadi tadi di Riau Ustaz ya. Di Riau. Ya, silakan Ustaz ya. Tidak ada batasan maksimal keuntungan ya dalam niaga atau jual beli di dalam agama kita. Dan yang patut hanya harus diperhatikan, patut dijaga adalah jangan sampai memanfaatkan keperluan orang sehingga menaikkan harga begitu tinggi demi untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Satu, yang kedua adalah mematok dan memasang standar keuntungan sehingga harga yang ada di tengah masyarakat itu bisa menjadi rusak ya. Misalnya gini,
orang ngambil keuntungan besar, saya nggak apa-apa ngambil keuntungan kecil, sehingga menjualnya di bawah harga orang lain. Itu bisa merusak harga yang ada di pasaran ya. Hanya untuk mendapatkan pembeli sebanyak-banyaknya. Jadi ada keseimbangan. Tapi secara umum seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa tidak ada standar maksimum keuntungan yang disyariatkan oleh agama kita. Jadi mau 100%, mau 50% dari modal yang ada, hukumnya boleh. Ini malah sampai 1000%. 1000%. Selama syaratnya adalah ada keridhaan antara masing-masing penjual dan pembeli. Kalau pembelinya ridho ya, restu dengan harga itu, nggak ada masalah, welcome saja. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini cukup semangat pembahasan kita di malam hari ini, dan sebenarnya kita ingin masih lama-lama untuk berbicara dengan pemirsa, apalagi pembahasan kita dalam pembahasan yang sering kita lakukan di tengah masyarakat dalam persoalan gade. Tapi mudah-mudahan Ustaz, waktu yang singkat ini sudah bisa memberikan pencerahan. Ya, kita dibatasi oleh waktu Ustaz, kita harus closing ya, dan tentunya berharaplah bahwa apa yang disampaikan hari ini bisa betul-betul memberikan pelajaran, dan yang tidak kalah penting bisa dipraktekkan ya di kehidupan keseharian kita. Terima kasih Ustaz atas kesempatan di malam yang berbahagia ini, dan kepada pemirsa yang belum sempat kami angkat teleponnya, belum dijawab SMS-nya yang sudah masuk, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan-kesalahan teknis yang terjadi selama acara ini berlangsung, dan kami atas nama seluruh kru mengucapkan terima kasih dan juga sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.